Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah alladzi khalaqal insana ma lam ya'lam walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku sekalian, selamat pagi serta Bapak Ibu pemirsa TV UPI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kabar baik, kabar gembira, sehat walafiat bagi kita semua. Alhamdulillah, saya senang sekali dapat berjumpa melalui program pembelajaran jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pengurusan jenazah. Materi khusus untuk kelas 11. Nah, untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah alladzi khalaqal insana ma lam ya'lam walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para peserta didik, khususnya kelas 11 SMA Muhammadiyah Kadimora dan pada umumnya peserta didik dimanapun kalian berada yang akan menyimak video pembelajaran ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini, saat ini, insya Allah kita akan memasuki proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu di bab 3 tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Namun tentu saja sebagai orang Islam, sebelum apapun biar menjadi nilai ibadah, kita utamakan memohon kekhusyuan dan memohon ilmu yang bermanfaat dari proses pembelajaran ini. Oleh sebab itu, mari sebelumnya kita melaksanakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dimudahkan dari segala hal. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzat wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil lisan wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, apa yang akan kita laksanakan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hasilnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tengah berada dalam masih berada dalam suasana COVID-19. Oleh sebab itu, Bapak ingatkan kepada kalian semua, mari kita senantiasa menjaga prokes atau protokol kesehatan, memakai masker, kemudian jangan lupa mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menjaga jarak dalam setiap aktivitas. Dengan ikhtiar semacam itu, mudah-mudahan COVID-19 atau pandemi segera berakhir dan kita masuk kepada prosesi pembelajaran yang layak atau tatap muka, luring dan lain sebagainya, sehingga kerinduan kita terhadap proses seperti itu betul-betul menjadi kenyataan. Baik, anak-anakku sekalian, coba dibuka di buku bab 3 halaman 32 dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sana disebutkan pelaksanaan mengurus jenazah. Ada beberapa hal yang dibahas. Satu, tentang kewajiban umat Islam ya terhadap jenazah. Yang kedua, merawat jenazah. Yang ketiga, takziah. Kemudian yang keempat takziah, yang keempat ziarah kubur. Baik,
Adapun tujuan dari pembelajaran dari bab ini, yang pertama menjelaskan kandungan dalil akli tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah. Yang kedua, menjelaskan tentang tata cara mengurus jenazah menurut hukum Islam. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tata cara bertakziah menurut syariat Islam. Dan selanjutnya mempraktekkan mengurus jenazah, takziah dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Coba lihat di buku juga ada peta konsepnya. Di sana disebutkan mekanisme pengurusan jenazah. Yang pertama tadi sesuai pembahasan kewajiban umat Islam terhadap jenazah, kemudian perawatan terhadap jenazah, kemudian takziah atau melayat, kemudian ziarah kubur. Lihat ke bawahnya, pada akhirnya kita harus punya kepedulian terhadap keadaan terhadap jenazah. Baik anak-anakku sekalian, sebagai upaya perenungan terhadap pembahasan ini dalam relung hati di buku disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan mengalami kematian. Begitulah firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang ayatnya tadi disebutkan. Dari ayat tersebut kita dapat memahami yang pertama, setiap yang berjiwa, bahkan bukan hanya seperti kita manusia, tetapi setiap makhluk yang Allah berikan ruh atau nyawa terhadap makhluk tersebut maka akan mengalami kematian. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lainnya disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya setiap yang Allah ciptakan itu akan mengalami panun atau akan mengalami kebinasaan. Artinya bisa rusak atau kebinasaan yang paling utama adalah kematian. Maka kita menyaksikan barangkali dalam kehidupan sehari-hari, manusia ada yang meninggal ketika bayi, kemudian ada yang meninggal saat anak-anak, ada yang meninggal di usia remaja, ada yang meninggal di usia dewasa, bahkan ada yang meninggal di usia tua. Artinya tinggal menunggu kapan waktunya, di mana tempatnya, kejadiannya seperti apa, dalam bahagia, sedih, atau dalam kondisi yang lainnya. Yang jelas setiap manusia termasuk diri kita akan mengalami kematian. Nah, oleh sebab itu mengingat terhadap proses kematian itu sangat diperlukan. Nah, selain sebagai upaya mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai upaya ikhtiar mempersiapkan diri dengan amalan-amalan agar kelak ketika kita mengalami kematian, kita dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan mati yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang cerdas itu al-kaisu mandana nafsa wa amila amalan ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu al-kais orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan keinginan untuk berbuat yang bertentangan dengan agama. Al-kais mandana wa amila amalan ba'dal maut, dan orang yang mengerjakan sebuah perbuatan, satu amalan agar kelak dari amalan tersebut dapat dinikmati setelah kematian itu. Karena kita meyakini setelah kematian itu ada kehidupan yang sangat panjang prosesnya. Maka sesungguhnya kematian yang hari ini kita bicarakan kaitan dengan jenazah dan lain sebagainya itu hanyalah gerbang perpindahan dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Maka tadi juga disebutkan karena kita sebagai manusia yang Allah memberikan kehormatan kepada manusia tersebut dari mulai proses ciptaan bahkan sampai kematiannya, ada beberapa yang harus dilakukan manakala seseorang meninggal dunia. Artinya manusia yang masih hidup di sekelilingnya mempunyai kewajiban terhadap orang yang meninggal. Maka lihat di buku
disebutkan dalam judulnya ya, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Artinya seseorang yang meninggal dunia di kalangan umat Islam, maka umat Islam di sekelilingnya yang masih hidup punya kewajiban terhadap jenazahnya atau terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, dari kalimat tersebut juga kita dapat membedakan kalau binatang mati itu maka disebutnya bangkai, tapi untuk manusia disebutnya jenazah. Karena ada perbedaan sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap manusia. Nah, satu kewajiban terhadap jenazah itu manakala kita menyaksikan atau melihat ada orang yang meninggal, satu, maka pejamkan matanya dan memohonkan ampunan. Jadi kalau proses menjelang kematian, kewajiban keluarga atau orang yang masih hidup yang ada di sekelilingnya yaitu mentalkini, menuturkan kalimat terhadap pendengar dan yang orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah sebagai upaya ikhtiar terakhir agar yang akan meninggal mati dalam keadaan atau meninggal dalam keadaan baik. Maka setelah dipastikan orang tersebut meninggal, kemudian memastikannya boleh dengan pengetahuan kita. Kalau sering menyaksikan orang yang meninggal atau bisa dengan cara medis, nah, itu ada ilmunya. Tetapi yang jelas ketika sudah dipastikan meninggal, maka kewajiban yang pertama memejamkan matanya sambil memohon ampunan atau beristighfar untuk jenazah tersebut. Kenapa ada kewajiban seperti itu? Sebab yang Bapak tahu, orang yang meninggal itu bisa dalam keadaan mata melotot, entah karena apa sebabnya. Nah, untuk menjaga fitnah di kemudian waktu, maka pejamkanlah dengan cara mengusapnya dengan mulut. Boleh seperti ini. Nah, kemudian sambil tangan itu diusapkan kepada matanya dan dipastikan mata itu terpejam seperti kita tidur, maka ucapkanlah untuk jenazah tersebut istighfar. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Atau dengan bahasa kita, nah, ya Allah ampunilah jenazah ini, ya Allah ampunilah jenazah ini, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Bahkan bukan hanya itu, biasanya orang yang meninggal itu dalam keadaan menganga atau mulut terbuka. Maka selain memejamkan matanya, juga pastikan mulutnya harus sudah tertutup. Nah, setelah mata kemudian mulut, maka rubah posisi tangannya, harus dalam keadaan seperti sholat atau berserpak seperti ini. Nah, kemudian kakinya dirapatkan ya. Pada seperti ini biasanya orang tua kita kalau menyaksikan ada yang meninggal menyiapkan tali yang lembut supaya tidak berubah lagi. Jadi posisi kaki disamakan seperti ini, kemudian mulut ditutup. Boleh memakai ikatan seperti ini dengan tali atau dengan kain yang tidak menyakitkan bagi jenazah tersebut. Nah, yang ketiga, tempatkan di tempat yang aman. Maksudnya kan ketika orang meninggal tempatnya tidak tahu apakah itu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Jika meninggalnya dalam keadaan di tempat tinggalnya, kemudian di luar rumah, tempat yang aman itu, maka segerakanlah dibawa ke dalam ruangan atau ke dalam rumah. Nah, kemudian jika meninggalnya di tempat yang dimungkinkan di tempat itu ada binatang buas, maka diamankan si jenazah tersebut supaya tidak dimakan oleh binatang buas tersebut. Jadi kalau umpamanya di hutan sedang bekerja atau sedang apa, kemudian ada musibah meninggal karena di hutan itu ada binatang, maka pastikan ditempatkan di tempat yang aman. Karena nanti ada kewajiban berikutnya. Nah, yang keempat, boleh menurut ajaran Islam bagi keluarga, dalam hal ini berarti yang mahram atau disebut keluarga itu yang mahram, ya, boleh atau tidak dilarang mendekat atau mencium jenazah. Hal ini dalam suatu hadis disebutkan ketika Rasul meninggal, sahabat Abu Bakar membuka penutupnya kemudian mencium dahinya, itu sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah. Nah, baik, setelah itu dilakukan, maka proses selanjutnya adalah merawat jenazah
dengan 4 syarat. Jadi kalau tadi disebutkan proses awal itu sampai si jenazah setelah ditutup matanya, kemudian ditutup mulutnya, kemudian disedekahkan tangannya, kakinya dirapatkan, kemudian ditutup dengan kain yang aman, dan ditempatkan di tempat yang aman. Maka selanjutnya kewajiban selanjutnya adalah merawat si jenazah tersebut menurut syariat Islam. Ada 4 kewajiban dalam perawatan terhadap jenazah. Yang pertama, memandikan. Hal ini sesuai dengan perintah dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iksiluhu bima'in wasidri. Artinya mandikanlah dia, yang dimaksud adalah jenazah, bima'in dengan air, wasidrin. Wasidrin itu daun bidara. Kalau sekarang sabun. Jadi, kalau dulu biasa orang tua kita memakai sabun yang hijau. Sebetulnya boleh memakai sabun apa saja, mau sabun cair atau sabun yang padat, sabun yang dipakai kita mandi, atau boleh dengan wewangian dari dedaunan yang asli, itu boleh. Yang penting dipastikan supaya si jenazah tersebut dimandikan, kemudian setelah dimandikan si jenazah tidak cepat bau, karena dipastikan setelah kematian itu badan akan membusuk. Maka salah satu prosesnya dimandikan dengan air, kemudian memakai sabun. Nah, adapun cara memandikan itu ada syarat dan rukunnya. Salah satu syaratnya yang pertama, memandikan itu dipastikan bahwa jenazah yang akan dimandikan harus umat Islam. Nah, kemudian yang kedua, didapatkan tubuhnya atau badannya atau jasadnya sekalipun hanya sedikit. Contoh, ada orang yang kecelakaan, ketabrak kendaraan atau ketabrak kereta api, nauzubillah ya, tetapi umpamanya ini satu peristiwa, satu kejadian, kemudian si tubuhnya hancur, hanya didapatkan ketika dicari, dikumpulkan, hanya didapatkan umpamanya hanya tangannya saja, yang lainnya umpamanya sudah hilang, ataupun orang yang meninggal di hutan, cuman ditemukan kakinya, maka yang dimandikan kakinya saja yang itu, atau tangannya saja itu, atau bagian badannya yang ditemukan. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya memandikan jenazah. Sampai Nabi mengatakan, sampai agama mengatur sekalipun hanya sebagian tubuhnya, maka wajib untuk dimandikan. Adapun tata caranya, aku di bagian kedua nanti, maksudnya di minggu berikutnya kita akan menyaksikan video cara memandikan. Nah, yang selanjutnya kita akan mempraktekkan. Ini hanya pengantar saja. Jadi yang pertama kewajibannya adalah memandikan. Nah, nanti dipastikan kebersihannya, dipastikan airnya ada, kemudian dipastikan, bahkan ada syarat. Nah, orang yang memandikan itu adalah pertama harus diutamakan dari pihak keluarga. Hal ini hikmahnya supaya tidak tersebar air yang ada dalam jenazah tersebut. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang pandai-pandai menjaga lisannya. Sebab bisa saja menemukan apa dalam tubuhnya, kemudian diucapkan kepada yang lain, kemudian orang lain mengetahui, dan ini menjadi sebuah aib. Dan ketika sampai nanti kepada keluarganya, maka keluarganya merasakan tidak enak dari pemberitaan tersebut. Oleh sebab itu dipastikan kalian nanti ketika ada bagian dari keluarga kita yang meninggal, maka pastikan kalian harus bisa, dan kalianlah yang harus memandikan. Ini yang pertama, jadi diutamakan dari keluarga. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mengkapan. Jadi setelah proses dimandikan, dipastikan kebersihannya, maka kewajiban selanjutnya adalah mengkapan. Mengkapan itu adalah membungkus jenazah dengan kain kafan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la tagolu il kafani fa innahu yuslabahu salban syari'an. Nah, ya. Jadi artinya janganlah kamu berlebih-lebihan dalam mengkafani, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur. Jadi
Nah, ini salah satu syarat. Jadi kewajibannya adalah mengkafani atau membungkus. Nah, yang harus diperhatikan dalam mengkafani itu tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, kemudian dalam hadis lain dikatakan, kafanilah jenazah itu dengan kain yang berwarna putih. Nah, sekalipun dalam keadaan umpamanya darurat tidak ada kain putih, boleh dengan kain yang lain atau boleh dengan kain yang bercorak. Tapi kata Nabi, utamakanlah jenazah itu dikafani itu dibungkus dengan kain yang berwarna putih. Nanti dalam video prakteknya ada syarat-syarat berapa lembar mengkafaninya, kemudian bagaimana mengkafani jenazah laki-laki, bagaimana mengkafani jenazah perempuan. Itu akan ditayangkan dalam video pada pertemuan berikutnya. Nah, ini hanya pengantar saja. Nah, setelah beres dikafani, kemudian si jenazah disimpan kalau di rumah ya di tempat yang agak luas supaya nanti orang yang takziah, orang yang melayat dapat menyaksikan jenazah tersebut. Nah, di kita sudah ada kebiasaan yang baik sebagaimana di zaman Rasul. Kalau di zaman Rasul di masjid itu ada tempat pengurusan jenazah. Nah, di kita hari ini tempat pengurus jenazah itu di rumahnya masing-masing. Oleh sebab itu, kalau tidak di rumahnya, baik kalau si jenazah tersebut dibawa ke masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban berikutnya, itu yang ketiga, melaksanakan sholat jenazah. Kaitan dengan sholat jenazah, Rasulullah SAW bersabda, "Shollu ala mautikum" atau "Shollu ala mautakum". Nah, sholatkanlah jenazah kalian atau jenazah di antara kalian. Sebagaimana memandikan, mengkafani, kewajiban selanjutnya adalah mensolatkan. Nah, perlu diketahui para peserta didik sekalian bahwa mensolatkan jenazah itu berbeda dengan melaksanakan sholat pada umumnya atau dengan melaksanakan kewajiban sholat seperti yang kita laksanakan dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, sholat jenazah itu yaitu melakukan sholat untuk jenazah, di mana si jenazah disimpan di depan orang yang melaksanakan sholat. Nah, nanti kalau boleh dilaksanakan secara berjamaah, boleh dilaksanakan secara munfarid, tetapi caranya berbeda, yaitu dilaksanakan bahwa sholat jenazah itu tanpa rukuk, tanpa sujud, 4 kali takbir, ya, 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, setelah takbir ketiga membaca doa Allahumma gfir lahu wa afihi wa anhu dan seterusnya. Kemudian takbir keempat juga membaca doa lebih pendek dari doa yang tadi. Nah, kemudian setelah itu salam dalam keadaan masih berdiri. Nah, salamnya sama, menengok ke kanan, kemudian yang berdiri. Itu sholat jenazah. Nanti prakteknya juga dapat disaksikan dalam video pembelajaran atau praktek sholat jenazah yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Ini cuma sekilas saja bahwa sholat jenazah itu seperti itu. Hukum memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan nanti yang keempat menguburkan itu adalah fardu kifayah. Artinya ketika dilaksanakan oleh salah seorang, maka gugurlah kewajiban bagi orang yang lainnya. Sebaliknya, jika ada yang meninggal kemudian tidak ada satupun yang mengurus di tempat tersebut, maka dosanya adalah untuk keseluruhan orang yang berada di tempat itu yang sesama muslim. Maka pengetahuan untuk mengurus jenazah merupakan bagian dari kewajiban, karena hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah atau boleh dilaksanakan oleh sebagian dengan menghilangkan kewajiban atau menggugurkan kewajiban terhadap mungkin yang lainnya. Nah, yang keempat, mengugur kewajiban kita selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, yang artinya hendaklah kamu segerakan menguburkan jenazah, karena jika orang soleh maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan, dan jika yang meninggal itu adalah orang yang bukan soleh atau yang
dosa itu, supaya kejahatannya lekas hilang atau terbuang dari tanggungan kalian atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, para peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menguburkan pun ada aturannya. Nanti bisa lihat di sekilas di gambar. Jadi posisi lubang liang lahat biasa disebut atau lubang kubur itu jaraknya sesuai dengan jenazah setelah kubur, kemudian kedalamannya dipastikan supaya ketika jenazah tersebut sudah dikuburkan baunya tidak keluar dari tempat penguburan tersebut. Maka kira-kira setinggi orang dewasa atau 1-2 meter, 2 meter kedalamannya, kemudian panjang dan lebarnya dipastikan si jenazah masuk ke tempat tersebut. Nah, maka nanti posisi jenazah dibaringkan, mukanya diarahkan ke arah kiblat atau ke dinding tanah. Nanti dalam video bisa diperlihatkan tata letak liang lahat atau lubang kubur. Ada beberapa macam yang secara umum dipastikan si jenazah dapat menghadap ke dinding atau menghadap ke kiblat. Artinya posisi kepala jenazah ada di sebelah utara dan posisi kaki ada di sebelah selatan. Maka posisi muka ke arah kiblat. Nah, banyak hal kebiasaan atau upacara ketika menguburkan. Tetapi yang pasti, tata caranya nanti dapat dilihat dalam video. Tetapi yang pasti Rasulullah SAW tidak memberikan beban. Yang paling penting setelah liang lahat itu jadi, kemudian jenazah dibawa ke bawah, ada satu doa yang pendek, Bismillahi ala millati Rasulillah. Nah, jadi doanya hanya seperti itu saja. Nah, itu biasanya didoakan atau dibaca doa tersebut oleh orang yang berada dalam liang lahat. Biasanya ada 3 orang, yang satu naik, yang kedua naik. Nah, ini yang ketiga posisinya mendoakan dengan ucapan yang tadi. Setelah itu baru si jenazah memakai papan supaya tanah tidak langsung mengurung jenazah, tapi ada papan dulu. Kalau bahasa Sundanya biasa disebut dengan padung gitu. Nah, setelah itu baru tanah diletakkan di dalam kuburan tersebut. Kemudian setelah rata di permukaan, dalam syariat Islam supaya agak ditinggikan sedikit sebagai ciri bahwa tempat itu adalah tempat kuburan atau di dalamnya ada jenazah yang dikuburkan. Nah, itu 4 kewajiban terhadap jenazah. Ada 2 lagi kaitan dengan pengurusan jenazah, yaitu pertama takziah dan yang kedua ziarah kubur. Jadi setelah beres menguburkan, ada istilah kaitan dengan pengurusan jenazah itu takziah. Takziah itu melayat atau menengok keluarga orang yang ditinggalkan oleh jenazah. Tujuannya apa? Pertama, menghibur supaya si keluarga jenazah tidak dirundung dengan kesedihan yang lebih panjang atau lebih mendalam. Artinya apa? Nah, kewajiban kita selanjutnya adalah bersikap sosial yang tinggi. Nah, maka nanti ada aturan-aturannya atau ada syarat-syaratnya. Nah, bagaimana takziah tersebut? Nah, dipastikan ketika takziah yang jelas ketika melayat keluarganya. Nah, pertama tidak boleh tertawa-tawa atau berbicara dengan suara yang tinggi, karena itu dapat mengganggu perasaan keluarga yang ditinggalkan jenazah yang dipastikan dalam saat itu dalam keadaan sedih. Nah, kemudian bahkan tidak boleh makan-makan di tempat itu. Kata Nabi, bawa saja makanan dari tempat kita justru untuk mengirim atau mempersiapkan terhadap keluarga yang ditinggalkan jenazah. Artinya tidak boleh merepotkan. Nah, kemudian tidak boleh tertawa-tawa, artinya tidak boleh bergembira di atas penderitaan orang lain. Itu salah satunya. Kalau budaya di kita memakai pakaian hitam, kemudian memakai pakaian serba hitam, ya payung hitam, kacamata hitam dan lain sebagainya, itu hanya budaya di kita saja. Dalam syariat Islam kita dituntut untuk
tajziah melayani terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh jenazah. Nah, kemudian yang paling penting merasakan bagaimana sedihnya, merasakan bagaimana sedihnya keluarga dengan cara kita menghibur atau mendoakan dengan cara-cara yang baik. Dan terakhir adalah ziarah kubur. Nah, ziarah kubur itu kita datang ke tempat kuburan. Nah, kalau jenazah yang baru meninggal, kemudian tidak kita mencintai jenazah tersebut, umpamanya ada kaitan hubungan dengan keluarga atau persahabatan dan yang lainnya, tetapi tidak sempat menyolatkan atau tidak sempat mengurus, boleh kita datang berziarah ke tempat kuburannya dengan tujuan satu, atau dengan cara dan tujuan satu, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan adab-adab ketika ziarah kubur. Bahkan awal mula saat ajaran Islam itu diturunkan, Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW an ziyaratil qabri al-an azurha. Kata Nabi, dulu saya atau Rasul sempat melarang ziarah kubur karena pada waktu itu orang masih dalam keadaan lemah iman. Artinya ketika berziarah ke kuburan bukan mengambil pelajaran dari kuburan itu atau dari prosesi kematian atau dari pengurusan jenazah, tetapi malah meratapi atau meminta-minta terhadap kuburan. Nah, ketika sejarah umat Islam berlanjut, kemudian kata Nabi, al-an azurha, sekarang boleh berziarah kubur. Artinya ada makna yang tersirat kenapa kita mesti berziarah kubur. Yang paling penting saat kita berziarah kubur, selain penjelasan yang tadi, juga mengambil hikmah bahwa sesungguhnya kita akan seperti itu. Nah, jadi kalau sekedar, makanya adab-adabnya, etika-etikanya harus dipakai, sebab syariat Islam telah menentukan apa tujuan, bagaimana caranya dari ziarah kubur itu. Sekali lagi, yang paling penting dari ziarah kubur itu adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari prosesi kematian atau dari penguburan. Artinya ketika kita melihat kuburan tersebut, kita harus ada dalam hati dan pikiran kita bahwa kita itu akan seperti itu, sehingga aktualisasinya atau sikap yang ditimbulkan ketika kita dapat berpikir seperti itu, kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri dengan amalan-amalan sebelum hal tersebut terjadi pada diri kita semua. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta didik yang menyimak video pembelajaran ini, sikap mulia yang harus kita lakukan dari proses pembelajaran ini, yang pertama, sebagai umat Islam, kita harus mempunyai sikap sosial yang tinggi. Salah satunya dengan cara ikut turut serta merawat jenazah ketika ada orang yang meninggal di sekeliling kita atau di keluarga kita. Nah, yang kedua, kita sikap mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan ini setelah prosesi pembelajaran ini adalah kita mengambil hikmah dan pelajaran bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sementara atau hanya sebentar. Maka kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi, kehidupan yang panjang itu adalah nanti kalau di akhirat. Yang ketiga, segeralah ketika kita menyaksikan orang yang meninggal untuk melayan atau datang ke keluarganya sebagai bentuk rasa penghormatan kita terhadap jenazah atau terhadap keluarga. Dan yang terakhir, senantiasa melaksanakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan proses mentafakuri dari proses pengurusan jenazah, salah satu di antaranya dengan proses ziarah kubur. Baik anak-anak sekalian, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong dalam bab latihan itu dilaksanakan, diisi, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Kemudian di pertemuan berikutnya agar kalian mempersiapkan diri menyaksikan praktek. Nanti Bapak tampilkan dalam bentuk video. Nah, kemudian kalian mengamati, kemudian dipraktekkan di tempat masing-masing. Nah, boleh dengan nanti sesuai petunjuk, boleh dengan boneka, namanya memandikannya, ataupun boleh dengan
media-media yang lain. Itu saja yang bisa disampaikan yang untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah dan rahmat kepada kita semua agar kita semua senantiasa mengingatnya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak peserta didik semua kita akhiri pertemuan ini dengan berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, dan mari akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik, itu tadi materi tentang pengurusan jenazah yang disaksikan bersama melalui video pembelajaran. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kesimpulannya bahwa agama Islam mensyariatkan atau mengatur tata cara pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan, serta takziah dan ziarah kubur. Dan kita dituntut untuk peduli melaksanakan hal-hal tersebut. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Tetap semangat dan sukses terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah terhadap Allah. Jangan lupa saksikan selalu pembelajaran jarak jauh di TV UPI Edukasi Generasi setiap Senin dan Kamis mulai pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.